Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rika Yunanda Kusnaini. My student number is 2006031100080. I am from class C, chemistry class C. Today I want to review about the material grammar that focus on pronoun and adjective clause. Nah, yang pertama saya akan mereview mengenai pronoun and adjective clause. Pronoun sendiri bermakna yakni kata ganti, lalu adjective clause yakni clause yang berfungsi sebagai sifat atau mensifati. Nah, di adjective clause ini memiliki dua klausa, yakni anak kalimat dan induk kalimat, juga memuat dua subjek dan dua verb. Contohnya seperti the man who wears black glasses is your friend. Lalu yang selanjutnya ada pronoun pengganti subjek dalam adjective clause. Nah, macam-macamnya ada. Yang pertama yakni who yang berfungsi menggantikan subjek orang. Misalnya, you like the man who is so kind. Induk kalimatnya ada you like the man, dan anak kalimatnya yakni he is so kind. He ini diganti dengan pronoun yakni who. Lalu ada which yakni berfungsi menggantikan subjek benda. Contohnya the mobile which is expensive is very sophisticated. HP yang mahal itu benar-benar canggih. Induk kalimatnya ada the mobile is very sophisticated. Lalu lanjut ke yang ketiga yakni that. Itu bisa untuk menggantikan subjek orang dan juga benda. Di sini berarti that itu lebih utama dibandingkan who ataupun which. Nah, untuk contohnya sendiri di sini itu kan that lebih utama, jadi tinggal merubah yang tadi itu menjadi that, seperti you like the man that is so kind. Kalau the thing bisa the mobile that is expensive is very sophisticated, seperti itu. Lalu ada 4 macam pronoun yang menggantikan objek. Yang pertama dan yang kedua yakni ada who dan whom. Itu sama-sama menggantikan orang, namun untuk who ini umum digunakan dalam speaking ataupun conversation biasa. Lalu untuk whom ini umumnya digunakan untuk kondisi formal. Lalu yang keempat ada which atau benda yang berfungsi hanya untuk menggantikan objek benda. Lalu ada yang keempat yakni that, itu bisa untuk orang dan benda, netral. Lalu yang cara cepatnya yakni ada yang pertama memastikan kata yang ada persis sebelum objek, yang kedua memastikan subjeknya, dan yang ketiga yakni melihat verbnya setelah tidak ada kata benda yang fungsinya sebagai objek. Contohnya seperti kalau the person itu kan menggunakan who, whom, that, ataupun tidak sama sekali. Seperti you meet every day is your father, kayak gitu. Lalu ada the thing bisa pakai wish ataupun that ataupun tidak sama sekali, seperti you use is Mobile Legend. Lalu ada langkah untuk menjawab soal pronoun yang menggantikan objek klausa. Seperti yang pertama, kita lihat dulu kata sebelum yang ditanyakan untuk memastikan apakah di situ fungsinya memang sebagai orang atau benda. Lalu kita juga bisa melihat subjeknya, kemudian ke kata kerjanya. Jika sudah ada dua, maka yang dibutuhkan hanyalah objek. Jika setelah kata kerja tidak ada kata benda yang fungsinya sebagai objek, maka objeknya ditiadakan. Lalu ada langkah jitu menjawab soal pronoun yakni when dalam adjective clause. Yang pertama ada when sendiri. Kan ada 4 bentuk ya pronoun yang menggunakan kata benda dalam waktu. Itu yang pertama ada when, yang berarti yang ataupun ketika. Contohnya we always remember the day when we study. Kita selalu ingat hari ketika kita belajar. Lalu yang kedua ada on which. Contohnya weekdays are the days on which we have some lecture. Hari aktif ada hari-hari yang mana, atau ketika kita kuliah. Lalu yang ketiga ada that. At 9 p.m. is the hours that she often sleep. Jam 9 malam adalah waktu ketika atau saat dia sedang tidur.
sering tidur maksud saya. Yang keempat, tidak memakai sama sekali. Tidak memakai ketiga yang di atas tadi. Contohnya seperti you cannot forget the time. Jadi kita harus mengetahui letak dari adjective clause-nya. Lalu kan ada penandaan juga, ada subjek dan kata kerja. Nah, penanda bentuk utamanya pronoun itu ada when, on, which, sama that. Dan penanda lainnya yaitu yang mencari kata kerja. Lalu seperti di contoh ini ya, ada Ramadan is the month bla 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 we fast. Seperti semisal ada option yang nomor yang A that, yang B which, C was, dan they were. Ini kan the month itu ada adverb of time-nya ya, the month. Nah, kalau ini berarti kan bisa kalau was kan tidak bisa menggantikan, where juga tidak bisa menggantikan karena was orang, where tempat. Nah, which ini kan benda. Namun di sini yang lebih tepat yaitu yang lebih utama yaitu that. Jadi Ramadan is the month that we fast. Seperti yang tadi nomor 3 that itu. Lalu selanjutnya ada satu langkah jitu jawab soal pronoun yakni where di dalam adjective clause. Ada 5 macam. Nah, yang pertama yakni where atau tempat. Contohnya the class where we study is very clean. Lalu yang kedua ada which plus cause plus in sebagai preposition. Contohnya ada the room which she sleep in is too tidy. Lalu yang ketiga ada in which. Contohnya yakni the class in which we study is very clean. Lalu yang keempat ada that. Contohnya yakni the university that we love is UIN Malang. Lalu yang kelima sama seperti tadi, tidak memakai keempat-empatnya. Jadi seperti the university we love is UIN Malang. Jadi kita harus memastikan adjective clause-nya itu terdapat kata benda berupa kota, kamar, rumah, atau apapun itu, yakni kata benda berupa tempat. Lalu ini contohnya seperti the city bla 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 you study is Malang. Semisal ada options A when, B whom, C which in, dan D were. Sebenarnya sudah ketahuan kan ini tempat ya, tempatnya sendiri itu sudah terpampang jelas. Jadi kan kalau when itu waktu, whom itu orang, dan which in itu seperti benda ataupun yang tadi. Jadi yang paling tepat yakni where. Lalu selanjutnya ada pembeda di antara whom dan whose. Kan ada whom dan whose di dalam adjective clause. Nah, untuk whose sendiri membedakannya itu kita harus memastikan ada subjek dan ada kata kerja, lalu diikuti oleh objek. Itu bisa kata sifat ataupun adverb. Contohnya the man whose book makes me clever is here. Lalu ada whom juga. Whom itu tidak membutuhkan objek, tapi pastikan juga ada subjek dan verbnya. Setelah itu tidak diikuti oleh objek. Contohnya seperti the woman whom I meet every day is my mother. Seperti contoh kayak in addition to being a naturalist, Stuart A. White was a writer. Bla bla bla. The struggle for survival on the American frontier. Jadi kan the struggle ini sebuah objek, sudah pasti menggunakan whom dengan jawaban A yakni whose maksud saya, karena kan ada objeknya jadi pakai whose. Jadi jawabannya whose novels describe, seperti itu. Lalu untuk pembahasan soalnya itu ada ini. Most folk songs are ballads. Bla 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 have simple word and tell
simple stories. Semisal opsinya A, what, B, I'll talk, C, when, dan then that. Nah, ballot ini kan kata benda ya, bukan orang. Noun yang bukan orang, lalu have juga verb yang bukan orang. Jadi kita membutuhkan pronoun yang ini tuh bukan waktu, kan soalnya A, B, C itu pronoun yang mengandung berhubungan dengan waktu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu that. Lalu ada contoh selanjutnya seperti after its production in 1969, the float process bla bla bla, the world's principal method of manufacturing flat sheets of glass. Jadi itu juga prinsipal the word bla 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 sampai manufacturing itu kan noun phrase. Di sini juga ada noun yang bukan orang. Lalu di sini itu membutuhkan sebuah verb karena belum ada verbnya. Sudah ada namun kurang. Jadi ada A, by which it became, yang B it became, yang C became, dan yang D which became. Kalau menjawab yang A, B, D itu bisa jadi double subject. Jadi yang langsung itu adalah became yang C. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.